Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Semoga anak-anak semua di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam khusus kelas 3 dengan materi pembelajaran 2 yaitu senangnya belajar surah An-Nasr dengan subtema yaitu membaca kalimat surah An-Nasr. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi pemahaman Quran Surah An-Nasr dan Al-Kautsar, kemudian memahami makna Surah An-Nasr, membaca kalimat dalam Quran Surah An-Nasr, dan menulis kalimat Surah An-Nasr, serta menunjukkan hafalan Quran Surah An-Nasr. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama siswa dapat membaca surah An-Nasr dengan benar, yang kedua menulis surah An-Nasr dengan benar, dan yang ketiga menghafal surah An-Nasr beserta artinya, dan yang keempat memahami kandungan surah An-Nasr. Nah, anak-anak di sini sudah ada lafal surah An-Nasr. Ya, baik, Bapak baca dulu, kemudian nanti anak-anak bisa ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah itu tadi adalah bacaan surah An-Nasr. Selanjutnya ya di sini sudah ada penjelasan tentang bacaan ya surah An-Nasr, yaitu ayat yang pertama. Didengarkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, za ya dibacanya hanya 2 harokat. Kemudian jaa itu ditahan ya sebanyak 5 harokat. Ya, cara bacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Itu kemudian yang kedua, perhatikan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di sini ada tanda baris aita. Nah, terkadang kita membacanya ai ya, bukan i tapi e. Jadi wa ra'aita. Seharusnya wa ra'aita. Kemudian di situ ada wara'aitan ya, ada nun bertasdid, itu dibaca dengung ditahan. Kemudian yadkhuluna khu yadkhuluna. Ya, kita ulang baca. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lanjut ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, di sini ada tanda tasdid atau syaddah. Ya, itu dibacanya tahan. Ditahan cara bacanya. Kemudian arti surah An-Nasr. Yang pertama adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Penjelasan tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 dari 114 surah dalam Al-Quran. Ya, jadi dalam Al-Quran itu ada 114. Nah, maka surah An-Nasr ini adalah surah yang ke-110. Kemudian, surah ini terbagi dari 3 ayat dan merupakan surah Madaniyah. Meskipun turunnya tidak di Madinah, tapi di kota Mekah, sebab penggolongan surat Makkiyah dan Madaniyah bukanlah berdasarkan tempat turunnya saja, tetapi berdasarkan waktu turunnya. Surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surat Makkiyah, sedangkan surat yang turun sesudah hijrah disebut surat Madaniyah. Nah, biasanya kalau yang kita ketahui, surah Makkiyah yaitu adalah ayatnya pendek-pendek, sedangkan Madaniyah biasa kita ketahui ayatnya panjang-panjang. Itu cara paling mudah untuk mengetahuinya. Nah, tapi khusus surah An-Nasr, ya, walaupun dia surahnya pendek, nah dia diturunkan di kota Madaniyah karena turunnya setelah Nabi berhijrah. Kemudian An-Nasr artinya adalah pertolongan, karena surat ini membicarakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama tersebut diambil dari ayat pertama surah An-Nasr ini. Kemudian nama lain surah An-Nasr. Ia dinamakan juga surat Idza jaa nasrullahi wal fath, sebagaimana bunyi awal surah ini. Kemudian yang kedua, ia juga dinamakan surah At-Taudi atau perpisahan karena terdapat isyarat dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.